Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1051 yang akan memperlihatkan betapa emosionalnya akhir dari pertempuran melawan Kaido. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan kisah dari cover story. Seperti yang sudah kami bahas di spoiler, jika Germa Double Six berhasil lolos dari penjara buku. Jika kita flashback dari cover story sebelumnya, terlihat jelas bahwa anak-anak Big Mom yang begitu penasaran dan bisa jadi kagum dengan teknologi dari Germa Double Six sehingga mereka memutuskan untuk membongkar perlengkapan pakaian mereka. Tapi, jika kita perhatikan lagi, senjata yang digunakan oleh anak-anak Big Mom begitu mengerikan. Bisa saja mereka berniat untuk memotong bagian tubuh Niji dan juga Yonji. Yah, untungnya dua saudara lainnya dengan cepat langsung menolongnya. Apakah setelah misi penyelamatan ini usai, akan berakhir juga kisah perjalanan tanpa emosi Germa Double Six dan akan memperlihatkan pertualangannya dari bajak laut lain atau karakter lain? Kita tunggu saja pada cover mendatang. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. One Piece Chapter 1051 hadir dengan memperlihatkan bagaimana kebahagiaan dan keharuan terlihat jelas di wajah para samurai beserta aliansi, dan tentunya warga Wano Kuni yang telah menderita lebih dari 20 tahun lamanya sejak Orochi menduduki tahta sebagai shogun di sana. Di awal chapter ini, warga masih berlarian melihat naga yang mereka kira itu adalah Kaido. Namun, warga langsung tenang setelah menyadari jika itu bukanlah Kaido. Ya, setelah itu, kita diperlihatkan kemunculan Hiyori atau Komurasaki bersama dengan pasukan Akazaya. Kemunculan mereka ini sontak membuat semua warga sangat terkejut. Bagaimana bisa orang yang telah mati kini berdiri di hadapan mereka? Wajar saja jika sebagian warga menyebutnya ini sebagai mimpi. Namun yang menjadi perhatian kami dari kemunculan Akazaya adalah anggotanya yang kini tidak lengkap. Dimulai dengan Kanjuro yang sudah pasti tidak akan bergabung lagi karena pengkhianatannya selama ini, dan ia mendapatkan sebuah balasan dengan sebuah kematian yang naas. Lalu Asura Doji juga tidak diperlihatkan dalam rombongan ini. Apakah ia sudah benar-benar mati setelah insiden di gudang harta saat kemunculan Oden palsu yang dilukis oleh Kanjuro? Kemunculannya ini membuat sebagian Akazaya hampir saja tertipu, dan si Oden palsu sudah siap untuk meledakkan dirinya. Namun dengan sigap, Asura Doji langsung mendorong si Oden palsu bersama dengan dirinya, yang berujung Asura Doji tidak sadarkan diri setelah terkena ledakan itu. Belum ada kejelasan sampai sejauh ini apakah ia benar-benar mati atau dirawat oleh Chopper, karena ia sama sekali tidak diperlihatkan nasibnya. Lalu yang terakhir adalah Izo. Pertarungannya dengan agen CP0 membuat ia mendapatkan luka yang cukup serius. Dia pun juga tidak sadarkan diri. Bisa jadi saat ini ia juga sedang dirawat oleh Chopper. Di chapter ini, kita diperlihatkan bagaimana Yamato menemui semua kru Mugiwara untuk menyampaikan niatnya selama ini demi sebuah kebebasan dan mimpinya seperti Oden dulu, yaitu berlayar mengarungi lautan. Tanpa ragu, Yamato memperkenalkan dirinya dan ingin bergabung bersama bajak laut topi jerami. Di sini terlihat tidak ada satupun kru yang menolak, namun hanya reaksi gembira dan juga kaget. Ya, mesti sesuai dengan perkataan Jinbe, hal ini akan diputuskan oleh Luffy. Namun, jika melihat keseriusan Yamato, besar kemungkinan Luffy akan mengizinkan anak Kaido ini ikut berlayar bersamanya. Jadi, teori yang banyak beredar jika Carrot ataupun Tama yang akan bergabung menjadi kru Mugiwara selanjutnya telah terbantahkan. Nah, dengan bergabungnya Yamato dan kita telah melihat bagaimana potensi bertarungnya yang tidak bisa diremehkan, maka akan memperkuat daya serang bajak laut topi jerami. Apalagi sesuai dengan janji Oda Sensei, setelah alur Wano Kuni selesai, Luffy beserta krunya akan menghadapi bahaya dan musuh yang jauh lebih tangguh. Jadi tidak heran jika kekuatan bajak laut Luffy sudah selayaknya di-upgrade
baik itu di masing-masing karakter maupun dengan bertambahnya anggota baru. Nah, belum diketahui secara pasti setelah alur Wano selesai, Luffy akan menuju kemana. Namun, isu yang banyak beredar jika mereka akan menuju ke Elbaf. Kita tunggu saja kepastian dari petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei nantinya. Tama adalah salah satu karakter yang memiliki peran yang cukup penting dalam pertempuran yang berlangsung di Onigashima. Hal ini disebabkan ia dengan kekuatan dango mampu mengubah banyak gifter menjadi sekutunya. Begitu juga yang terjadi di penjara Udon, sampai-sampai Queen tertipu dengan informasi yang diberikan Babanuki yang sudah dijinakkan jika penjara Udon dalam kondisi aman. Dan rupanya Otama menjelaskan sistem kerja buah iblisnya ini, yaitu jika hewan ataupun gifter yang telah memakan dango, maka efek buah iblisnya ini bertahan paling lama 1 bulan. Dan jika Otama beruntung, gifter ataupun hewan yang sudah terlanjur nyaman dengan kekuatan dango, maka ia akan terus tunduk pada perintah Otama. Di depan kastil Shogun di ibu kota bunga, semua Akazaya merunduk dengan kemunculan sang Shogun baru. Dalam pidatonya, Momonosuke dengan lantang mengatakan, "Sejak ayahku meninggal, sudah 20 tahun kalian semua melakukan dengan baik, bertahan dari tahun-tahun yang panjang dan keras. Festival api tidak akan berakhir di sini. Mulai besok, pilihlah cara hidup sesuka hati kalian." Lalu seseorang warga bertanya bagaimana dengan Orochi. Kemudian Momonosuke melanjutkan pidatonya. "Minumlah sake sesuka kalian, tidak perlu membayar untuk minum. Aku tidak akan membiarkan racun yang akan membunuh tanah mengalir dari pabrik-pabrik lagi. Kami tidak akan membutuhkan budak di Wano. Hari-hari tirani Orochi dan teror dari Kaido telah berakhir. Dalam perjalananku, aku bertemu dengan teman-teman hebat dan dapat dipercaya. Dan bersama aliansi samurai, bajak laut, Ming, dan juga ninja, kami telah menyerbu Onigashima. Kaido ataupun Orochi, kami telah menghukum mereka semua kejahatan yang telah menghantui negeri ini." Pidato ini membuat semua orang terlihat menangis bahagia dan bersorak riang, seakan tidak percaya dengan kejadian ini. Kemudian Momonosuke melanjutkan pidatonya. "Kita tidak akan melupakan orang-orang terhormat yang telah membuat serangan ini menjadi mungkin. Nama ini diberikan ayahku, yang artinya tidak ada duanya. Di bawah kepemimpinanku, tidak diragukan lagi, tanah sekarat bangsa kita akan menjadi surga. Melampaui waktu 20 tahun kami datang untuk menyelamatkan kalian semua. Mulai saat ini, aku, Kozuki Momonosuke, akan memimpin tanah Wano." Lalu semua orang semakin tidak bisa membendung tangisannya dan kompak berteriak, "Pewaris sejati keluarga Shogun telah kembali. Kami sudah menunggu begitu lama, Tuanku Momonosuke." Di akhir chapter, narator menyebutkan kelopak bunga melayang di udara menuju masa depan, di mana prajurit akan meletakkan pedang mereka. Inilah negeri samurai yang terkenal. Di bawah langit malam sakura berdiri seorang pria hebat berusia 8 tahun. Dalam hal kekuatan dia agak kurang, tapi dia memikul di pundaknya lebih banyak tugas dan moral. Pria ini nantinya akan dikenal jauh dan luas di seluruh dunia sebagai Shogun hebat dari Wano. Kami dengan ini menyaksikan kelahiran Shogun hebat Kozuki Momonosuke.